Ada, alhamdulillah. Suaranya jelas enggak ya? Sudah, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita di sini insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas tentang masalah yang besar sekali yang sempat rame di negara kita, yakni tentang masalah cek khaddam. Dan ini nih berkaitan langsung dengan akidah dan bukan hanya sekedar main-main saja. Jadi kenapa kita bahas ini? Mungkin kita kasih pendahuluan dahulu tentang masalah pentingnya akidah yang sahihah, akidah yang benar berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ayuha al-ikhwatul kiram, kita perlu tahu bahwasanya akidah itu ilmu yang paling penting dalam agama Islam. Jadi kalau kita mau mencari tentang masalah ilmu dalam agama Islam, yang paling penting itu enggak ragu lagi adalah tentang masalah akidah. Makanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Muadz ibn Jabal sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, ya Muadz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wahai Muadz, sesungguhnya engkau ini akan mendatangi ahlul kitab yang ada di Yaman. Maka kalau engkau berdakwah kepada mereka, pertama kali yang engkau dakwahkan adalah mereka ini harus mengucapkan syahadat atau ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum bahas salat, sebelum bahas zakat, sebelum bahas puasa, sebelum bahas haji, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Muadz ibn Jabal agar mereka diajarin pertama kali adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita enggak ragu lagi bahwasanya urutan pertama dalam masalah menuntut ilmu adalah masalah akidah. Nah, kasusnya banyak sekali umat Islam ini yang mereka ini Islamnya cuma sekedar KTP saja. Cuman KTP. Suaranya jelas enggak ya? Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kasusnya di negara kita itu banyak sekedar Islam itu KTP saja. Tapi kalau ditanyakan tentang masalah akidah, apa masalah akidah, keyakinan mereka yang benar itu seperti apa dan sebagainya, mereka nggak tahu itu. Makanya mereka itu bahkan ada na'udzubillah walaupun nggak percaya mereka terhadap cek khaddam, itu mereka cuman main-main saja, cuman main-main. Ada kan kasus seperti itu. Dulu yang sempat ramai itu tentang masalah apa istilahnya ya, tentang masalah tebak-tebakan nasib dari semisal Virgonya dan Libranya dan sebagainya. Itu mereka itu banyak yang nggak percaya, cuman sekadar main-main saja. Padahal dalam kasus ini walaupun nggak percaya, itu masuk ke dalam larangan syariat Islam, masuk dalam larangan besar dalam agama Islam. Nah, mereka itu nggak tahu itu kenapa? Karena mereka itu akidah pertama kali yang mereka pelajari dalam Islam itu bukan akidah yang sahih. Pun kalau mereka mempelajari akidah, mereka nggak membahas secara detail. Makanya ana menekankan di sini untuk mempelajari akidah yang sahih itu sangat penting sekali agar kita terhindar dari akidah-akidah yang salah dalam agama Islam. Kenapa? Kalau seandainya sudah salah akidahnya dalam agama Islam, maka batallah seluruh amal kita. Orang-orang yang cek khaddam, mereka itu bertanya kepada peramal dan sebagainya, dan dijawab dan dia percaya, maka batal seluruh amalnya. Makanya kita mempelajari akidah yang sahih, akidah yang benar agar kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau berbuat syirik, akan batal seluruh amal-amal engkau. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terlepas dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, dan sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ternyata juga diberikan wanti-wanti oleh Allah, kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, amal engkau akan batal semuanya. Nah, yang kasihan ini adalah orang-orang yang khaddam, itu mereka enggak akan diterima salatnya ketika mereka percaya. Puasa mereka puasa nih Masya Allah, puasa Ramadan, la yahbatanna amaluk. Kenapa mereka bisa terjadi seperti itu? Karena mereka enggak mempelajari akidah yang benar. Dan dalam surat yang lain, surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku." Seandainya seluruh manusia asyraku, berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Akan batal seluruh apa yang mereka kerjakan. Ini jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wanti-wanti oleh Allah, dan juga seluruh umat Islam diberikan wanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasusnya pertama, kalau seandainya kita nggak mempelajari akidah yang sahihah, kita akan terjatuh ke dalam akidah yang batilah. Makanya kalau seandainya kita, kata para ulama, kalau kita membahas tentang masalah sunnah, maka mau nggak mau kita membahas tentang masalah bid'ah. Kalau kita membahas tauhid, mau nggak mau kita membahas masalah syirik. Nah, kalau kita membahas tentang masalah akidah yang benar, pasti kita mau nggak mau akan membahas tentang akidah yang salah. Kan seperti itu. Nah, kalau seandainya kita nggak mempelajari akidah yang sahihah, gimana kita tahu akidah yang salah? Jadi kita perlu mempelajari akidah yang benar agar terhindar kepada akidah-akidah yang menyimpang, yang dilarang besar oleh syariat Islam. Kemudian kata para ulama, kenapa kita mempelajari akidah yang benar? Karena kalau seandainya kita salah akidah, kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita, maksiat-maksiat yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Apapun bentuk dosa syirik ini, datang ke kuburan, datang ke peramal. Datang ke kuburan ini bukan untuk ziarah loh ya, untuk meminta-minta kepada kuburan, berdoa kepada wali yang dikubur. Kemudian minta kepada peramal, datang ke dukun, minta adu nasib kepada dukun dan sebagainya, minta tolong kepada jin, al-isti'anatu bil jin. Ini semua kata para ulama adalah sesuatu hal yang terlarang, dan kalau orang mengerjakannya maka dosa-dosa dia enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berfirman tadi, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengampuni dosa syirik. Enggak akan. Tapi kalau seandainya dosa zina, Allah ampunkan selama dia muwahhid, selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampunkan. Bisa jadi langsung Allah ampunkan seperti itu saja, bisa jadi Allah cuci dulu, habis bersih dosa dia, Allah ampunkan, masukkan ke dalam surga. Bisa jadi Allah sucikan juga di dunia seperti dirajam, akhirnya Allah enggak hukum lagi di akhirat. Ini semua berlaku kata para ulama untuk dosa-dosa selain dosa syirik. Semua itu Allah ampunkan. Judi juga sama, Allah ampunkan. Semisal dosa-dosa yang lain, durhaka kepada kedua orang tua juga sama. Tapi kalau dosa syirik, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala enggak akan ampuni. Itu sudah menjadi kaidah baku dalam agama Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kata para ulama juga, kita ini mempelajari akidah yang sahihah agar terlindungi dari syubhat. Maksudnya gimana? Seperti ini. Antum jangan mengira bahwasanya dukun itu tidak ada dalil. Mereka itu memiliki dalil. Mereka itu memiliki 1000 dalil untuk istilahnya membuat orang umat Islam ini bisa mengikuti cara-cara dia. Naam, sahih. Mereka akan menggunakan al-isti'anatu bil jin. Oh, enggak ada masalah kita ini meminta pertolongan kepada jin. Kenapa? Ya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu isti'anah dengan jin dan sebagainya. Ini dukun-dukun itu mereka menggunakan 1000 dalil dengan cara hal-hal yang tidak dibenarkan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan mereka. Ini terjadi, enggak dibenarkan. Hujah-hujah mereka hujah-hujah yang batilah. Nah, kalau seandainya kita enggak mempelajari akidah yang sahih, oh iya betul juga ya. Kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Landasan kita enggak kuat. Kita mengatakan, oh iya, boleh berarti ternyata minta tolong sama jin dan sebagainya. Ya buktinya Nabi Sulaiman minta tolong kepada jin dan sebagainya.
Ini terjadi di beberapa kasus, bahkan dukun ngomong seperti itu. Dan yang lebih ajaibnya, dukun itu bisa menutupi keburukan mereka, kekufuran mereka dengan pakaian-pakaian Islam. Anda ambil contoh, bahkan di beberapa tempat dukun itu dijadikan tokoh agama. Bayangkan itu, jadi dijadikan tokoh agama yang berfatwa pula dan bahkan menjadi imam masjid. Na'udzubillah, ya Allah. Itu terjadi loh ya. Mereka ini dukun menggunakan sorban, pakai jubah, masya Allah, jubah putih, sorban putih dan sebagainya. Jadi imam di masjid berbicara tentang urusan agama dan mereka kerjanya adalah dukun. Itu terjadi dan bahkan banyak sekali. Nah, kalau seandainya kita nggak mempelajari akidah yang benar, kita akan terjatuh ke dalam hal-hal seperti ini. Kita kira mereka ini adalah ustaz. Kita kira mereka ini adalah dai yang memiliki ilmu agama. Ternyata ilmu agama mereka adalah sebagai hujah bagi mereka untuk menutupi kekufuran mereka. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh lah. Ya kita lihat aja yang di entertainment yang dimintai pendapatnya dan sebagainya. Ada beberapa mungkin dukun yang berpakaian seperti pakaian Islam. Itu na'udzubillah terjadi. Itu tapi Anda nggak tahu kalau sekarang ya. Itu waktu Anda masih kecil, beberapa kasus yang ada di negara kita rujukannya ya orang pintar dan itu ditanya, na'udzubillah, dan itu dipertontonkan di televisi. Bayangkan saja. Itu terjadi dikarenakan memang negara kita ini masih negara-negara yang banyak kejahilan dalamnya. Yang lebih ajibnya itu na'udzubillah, dulu ada salah seorang wanita peramal dimintai pendapatnya tentang masa depan dan ditayangkan di televisi nasional. Berarti ini kan menunjukkan bahwa kejahilan itu masih banyak sekali di negara kita. Makanya pertama kali yang diutus, istilahnya yang diembankan kepada para rasul itu adalah tugas dakwah. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid yang paling pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Rasul-rasul itu yang menjadi patokan dakwah mereka adalah an ya'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dan taghut ini ya banyak macamnya. Syaitan taghut, iblis taghut, dukun taghut, patung-patung taghut, peramal taghut, itu semua taghut. Taghut adalah ma'ubida min dunillah wa huwa anhu radin. Apa saja yang disembah selain Allah dalam kondisi dia ridho. Dukun seperti itu. Iblis juga seperti itu. Makanya poin inti dakwah para rasul adalah an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan yang perlu kita ketahui, masalah akidah itu penting, itu adalah kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok kita dikarenakan kalau seandainya kita nggak mempelajari itu, berarti kita kehilangan tujuan kita diciptakan. Makanya kata para ulama disebutkan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mereka menyembah kepadaku saja. Kalau seandainya kita memang diciptakan untuk menyembah Allah, ternyata kita menyembah kepada selain Allah, itu tentu Allah Subhanahu wa taala akan murka semurka-murkanya. Allah akan marah semarah-marahnya. Kenapa? Allah ciptakan seluruh manusia untuk menyembah Allah saja, ternyata malah kita berikan kepada makhluk, kita berikan kepada makhluk yang lemah, dhaif, penuh kelemahan dan sebagainya. Maka itu yang perlu kita hindari. Na'amullah alam bisawab. Jadi itu ala kulli hal tentang muqaddimah kenapa kita mempelajari akidah yang sahih. Taib, ana mau membahas di sini tentang masalah jin, makhluk gaib, peramal, dukun dalam perspektif Islam. Taib. Yang pertama, kita perlu tahu bahwasanya mempercayai hal gaib itu adalah bagian dari umat Islam. Bagian dari umat Islam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat yang kedua, awal-awal lembaran Quran Al-Karim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal ghaib. Jadi hal-hal ghaib ini adalah sesuatu hal yang tidak tampak, bukan zahir, batin.
Dan selain jin itu ada banyak malaikat makhluk gaib. Kita nggak tahu. Kalau Dajjal untuk saat ini itu digaibkan oleh Allah. Kita nggak tahu kondisi Dajjal seperti apa dan sebagainya, masih Allah tutupin. Tapi kita harus beriman kepada Dajjal, harus yakin kalau Dajjal itu memang ada, gitu loh. Dan kita nggak bisa mengingkari itu, karena ada sebagian orang mengingkari Dajjal, mengingkari syaitan, mengingkari iblis, mengingkari malaikat dan sebagainya. Nah, jadi perkara-perkara gaib itu adalah perkara penting yang harus kita imani karena sudah difirmankan oleh Allah dan juga sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Anda ambil contoh semisal tentang masalah adab kubur, nikmat kubur. Ini kan perkara-perkara gaib yang memang harus diimani oleh seluruh umat Islam. Mau nggak mau hal seperti itu. Nah, termasuk di sini jin. Jin ini adalah sesuatu hal makhluk yang Allah ciptakan itu dalam kondisi mereka ini adalah makhluk gaib yang nggak tampak. Tapi kadang-kadang mereka bisa memperlihatkan diri mereka, wujud mereka bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada aslinya Allah jadikan jin dan juga syaitan dari kalangan jin, iblis itu adalah makhluk gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya mereka ini bisa melihat kalian dari segi yang kalian nggak bisa melihat mereka. Jadi kita lagi bahas tentang masalah jin. Jin tuh bisa lihat kita. Jin tuh sekarang bisa lihat anak lagi berbicara, bisa. Anak berbicara tentang mereka, jin bisa lihat, bisa. Nah, tapi kalau anak apakah bisa melihat mereka? Enggak. Kenapa? Firman Allah tadi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Iblis itu dan kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari segi yang kalian enggak bisa lihat mereka. Itu perlu kita ketahui. Nah, tapi ada kalanya jin itu menampakkan wujudnya. Bisa dan ini yang pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga zakat, harta zakat. Ternyata datanglah jin berwujud menjelma sebagai wujud manusia. Ketika datang dia mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap dia mengatakan, innani fakir wa li iyal. Aku ini adalah orang fakir dan aku ini banyak tanggungan, lepaskan saya. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika dilepaskan, laporlah Abu Hurairah besoknya. Apa kata Nabi SAW? Nanti malam dia akan datang lagi. Datang lagi, nyuri lagi, Masya Allah. Kedua kali dia mengatakan, innani fakir wa li iyal. Aku ini adalah orang miskin, orang fakir, dan aku ini memiliki banyak tanggungan, lepaskan saya. Abu Hurairah lepaskan lagi. Nabi datang lagi oleh Abu Hurairah besok paginya. Apa kata Nabi SAW? Nanti datang lagi. Nah, pada puncaknya ketiga kalinya ditangkap lagi, ini jin mengajarkan sesuatu hal. Kalau seandainya dibaca oleh Abu Hurairah, niscaya jin nggak akan bisa datang. Dia nggak akan didatangi lagi oleh jin dalam wujud manusia. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ayat kursi. Kalau dibacakan ayat kursi, jin nggak akan datang. Ketika itu akhirnya besok paginya datanglah Abu Hurairah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqaka wa huwa kadzub. Di saat itu dia benar, tapi aslinya dia pendusta. Apa kata para ulama? Berarti jin itu bisa menjelma dalam wujud manusia, bisa. Dan hadis-hadis itu banyak dalam Islam dan bisa kita ketahui dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad. Jadi al-kulihal jin itu aslinya makhluk gaib, makhluk yang tertutup, makhluk yang kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita. Tapi ada kalanya mereka itu bisa dilihat, mereka bisa menjelma seperti itu. Taib. Jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, tapi apinya ini tanpa ada asap, memang murni api. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan kami telah ciptakan jin dari api yang menyala dengan sangat panas. Jadi api itu nggak ada asap, jadi memang murni api seperti itu. Nah, jin diciptakan dari bahan api. Dan kita perlu tahu makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum loh ya, itu yang kita kenal itu ada 4. Ini biar antum gampang. Jadi gini, apa sih bedanya jin
Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih, apa beda jin, apa beda iblis, apa beda syaitan. Kita nggak tahu itu kadang-kadang, dan bahkan masih banyak yang bertanya tentang hal tersebut. Taib. Sebelum itu, Anda mau sampaikan dulu. Secara umum, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat saat ini itu ada 4. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada hewan. Nah, ulangi, ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada hewan. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Dan dia memiliki akal dan memiliki syahwat. Dikarenakan dia memiliki akal, maka dia ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukallaf. Mukallaf dia karena berakal. Dan memiliki syahwat. Nah, ketika dia memiliki syahwat, makanya kita itu sering mendapati manusia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia kalah dari syahwatnya. Ghalabat alaihi syahwatuhu. Dia ini dikalahkan oleh syahwatnya, akhirnya bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi manusia seperti itu diciptakan dari tanah, dia memiliki akal, memiliki syahwat, maka diperintahkan untuk beribadah, mukallaf, tapi dia juga memiliki maksiat-maksiat dan dosa. Yang kedua, jin. Jin itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Dari api, jin. Dari api. Dia sama seperti manusia, memiliki akal. Makanya Allah perintahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia untuk beribadah. Tapi dia juga sama seperti manusia, memiliki apa? Syahwat. Ketika jin itu kalah sama syahwatnya, maka dia itu akan apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi sama iblis. Ghalabat alaihi syahwatuhu. Apa syahwat apa? Syahwatul kibr, syahwat sombong, kesombongan. Dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana aku mungkin mau sujud sama dia sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan saya dari api. Kalah sama syahwatnya, bermaksiat kepada Allah, membangkang. Itu yang perlu kita ketahui. Yang ketiga, malaikat. Nah, malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya. Dan ingat, yang namanya malaikat memiliki akal, maka diperintahkan untuk beribadah tapi nggak memiliki syahwat. Makanya ketika malaikat nggak memiliki syahwat, malaikat ini nggak akan ada yang bermaksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini nggak akan ada bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang membangkang atas perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung taat kepada Allah. Kenapa? Nggak ada satupun malaikat yang dia itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat tidak memiliki apa? Syahwat. Itu kata para ulama. Jadi malaikat Jibril apakah pernah bermaksiat? Enggak. Makanya salah besar ketika ada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali ibn Abi Thalib yang harusnya menjadi nabi, karena malaikat Jibril ini lebih mendahulukan Muhammad atas syahwatnya dibandingkan Ali bin Abi Thalib, berkhianat dalam masalah memberikan risalah. Dan ini kedustaan yang besar yang dilakukan oleh Syiah, karena memang malaikat itu nggak memiliki syahwat aslinya. Memang aslinya memang nggak ada, dari awal sampai detik ini nggak ada syahwatnya. Maka mereka nggak akan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu hewan. Nah, hewan ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak ada akal, tapi kebalikannya ada syahwat. Makanya hewan ini tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk beribadah, enggak. Karena mereka nggak berakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada syariat zakat, nggak ada syariat puasa bagi hewan, nggak ada. Tapi apa? Mereka memiliki syahwat. Makanya dalam Islam itu tidak boleh kita memelihara hewan sendirian. Kita memelihara hewan itu harus berpasangan. Kenapa? Karena yang namanya hewan itu memiliki apa? Syahwat. Nah, jadi secara umum itu seperti itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam jin itu apa sih beda jin, syaitan sama iblis? Taib. Jin tadi udah kita sampaikan adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Dia memiliki akal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga memiliki syahwat sehingga dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti manusia. Terus apa iblis dan syaitan? Nah, iblis itu adalah jin plus syaitan. Syaitan itu apa? Syaitan itu sifat dari kata syaitana, membangkang, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Syaitan itu bukan wujud tersendiri, bukan. Tapi syaitan itu sifat. Makanya kata para ulama, yang namanya syaitan itu ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan apa? Jin.
Karena syaitan ini sifat. Mana dalilnya? Allah SWT berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Makanya kata para ulama, syaitan itu sifat. Syaitan itu adalah sifat yang ada pada manusia dan juga ada pada jin. Dia bukan wujud tersendiri, bukan, tapi dia sifat. Nah, iblis itu bangsanya dari bangsa jin dan dia itu dari sifat syaitan, memiliki sifat syaitan. Mana dalil bahwasanya dia ini adalah dari bangsa jin? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi, ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali siapa? Iblis, kecuali iblis. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari bangsa jin dan dia itu bermaksiat terhadap perintah Rabbnya. Jadi kata para ulama, yang namanya iblis itu dari bangsa jin dan dia memiliki sifat yang sama. Sifat apa? Sifat syaitan. Nah, ada jin yang bukan syaitan? Loh, ada. Jin siapa? Jin muslim. Nah, jin muslim ini enggak dikatakan syaitan. Iya, jin muslim, jin taat, muti'un lillah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman dalam surah Al-Jin, ketika mereka mendapatkan atau mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung takjub. Apa kata para jin? Kunna tara'iqa qidada wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Kata jin, kami ini berbeda-beda tingkatannya. Ada dari kami yang saleh dan ada dari kami yang enggak saleh. Nah, jin yang saleh enggak dikatakan syaitan. Ya, dia jin muslim, jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah jin itu insyaallah Subhanahu wa taala antum sudah memiliki gambaran apa sih maksudnya jin, apa sih maksudnya syaitan, dan apa sih maksudnya iblis. Nah, seperti itu. Jadi ala kulli hal, yang namanya jin di sini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan mereka memiliki syahwat seperti manusia juga memiliki syahwat, dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa." Disamakan. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Nah, itu dia. Itu jin. Taib. Terus apa maksud dukun dan peramal? Taib. Dalam banyak budaya kita, dukun sama peramal itu memiliki kemampuan khusus, katanya itu bisa komunikasi dengan jin dan syaitan. Kita perlu tahu, orang ketika dia sudah meminta bantuan kepada jin dan syaitan itu rentan dengan kesyirikan dan rentan dengan kekufuran. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, na'udzubillah, kita dapati kadang-kadang mereka-mereka yang minta kesembuhan dari jin, minta kesembuhan dari dukun dan peramal, biasanya ada saja mereka ini diperintahkan untuk berbuat syirik. Saya ambil contoh, mereka harus menyembelih ayam untuk penunggu pohon A, pohon B. Ayamnya itu pun harus spesifik, harus hitam semua. Mungkin antum nggak asing dengan istilah itu. Jadi di sini tuh ada kasus seperti itu. Kalau seandainya mau sembuh dari penyakit A, penyakit B, penyakit C, jadi penyakit itu dipindahkan dulu ke ayam. Masya Allah. Dipindahkan ke ayam, nanti ayam ini itu disembelih dan ayamnya harus ayam hitam, bulunya semua hitam dan sebagainya. Nanti disembelih di samping pohon A, pohon B untuk penunggu pohon tersebut. Nah, ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena yang namanya jin sudah memerintahkan sesuatu hal kepada manusia dan manusia taat. Jadi minta perlindungannya kepada siapa? Kepada jin. Dan ini bahaya sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ada kalanya dari manusia mereka ini minta perlindungan kepada jin. Bukannya malah semakin mereka mendapatkan apa yang mereka kejar, justru sebaliknya, fazaduhum rahaqa, mereka justru malah lebih takut. Jadi ala kulli di sini, orang-orang yang datang kepada makhluk-makhluk yang bisa berkomunikasi dengan jin dan syaitan itu adalah sebuah perbuatan kekufuran. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan. Arrafan ini adalah dukun, au kahina.
peramal ataupun dukun. Fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, maksudnya Al-Qur'an Al-Karim. Karena dalam ayat-ayat Quran Karim disebutkan banyak sekali tentang bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka para amalnya mengatakan hidup engkau di tahun sekian akan menjadi akan menjadi A, menjadi B. Ini kan peramal, meramal masa depan. Sedangkan ini adalah suatu hal yang gaib, yang tidak ada wujudnya dan bahkan kita nggak pernah tahu. Kalau kita percaya, berarti kita mengkufuri ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sama saja kita ini perbuatan kufur. Allah SWT berfirman tadi, katakan wahai Muhammad, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ala kulli di sini, hatta yang di langit, hatta yang di bumi, enggak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu tahu bahaya dan dampak negatif yang ada kalau seandainya kita datang ke dukun dan peramal. Yang pertama, kata para ulama, terjadi penyimpangan akidah. Wallahi ya ikhwah, wallahi ini demi Allah ya, ana kira di tahun 2024 ini itu sudah zamannya teknologi. Semua serba pintar, semua serba canggih. Bahkan handphone pun namanya sudah smartphone, handphone cerdas, HP cerdas. Dengan segala teknologi yang maju di tahun 2024, ana kira sudah nggak ada lagi yang datang ke dukun, sudah maju semua. Ana tinggal ini di Sumatera Selatan, ana kira di Sumatera ini sudah maju semua gitu loh, sudah berpikirnya logis semua. Mereka itu berpikir dengan akal logika yang masuk akal sehat mereka. Ternyata enggak loh, Masya Allah. Ana tuh sampai bingung, ya Allah, ana tuh sering meruqyah A, meruqyah B, meruqyah C, meruqyah D. Hampir rata-rata gejala mereka dimulai dari ketika mereka itu sudah akad dengan dukun. Akadnya bersama siapa? Bersama syaitan. Gangguan demi gangguan datang untuk mereka. Penyimpangan akidah terjadi, dan itu diajarkan sama dukun. Jadi Masya Allah, na'udzubillah, mereka datang ke dukun ini Taib. Sinyalanan nih Masya Allah. Afwan Ustaz, afwan. Ini karena di sini ana di pelosok soalnya. Masya Allah. Ana di pelosok kampung, ana di tengah-tengah kebun ini pondok ana. Masya Allah. Afwan. Nah, Ustaz. Nah. Taib, ana lanjutkan lagi. Jadi ana kira nih di tahun 2024 kita ini semua serba maju gitu ya. Ya Allah, ternyata ana ini kan pondok pesantren ana, itu sebelahnya itu ada kebun karet. Dekat kita jalan aja, itu ternyata sudah kuburan puyang, istilah orang kita sekarang. Orang kita ana di sini itu namanya istilahnya puyang. Puyang ini adalah mbah leluhur. Jadi belakang ini itu sudah kuburan puyang. Ternyata na'udzubillah, mereka bernazar di kuburan tadi. Mereka datang meminta kuburan tadi. Bahkan na'udzubillah, setiap kali mereka mau menjelang Ramadan itu kuburan ramai. Ini sebelah pondok ini. Makanya beberapa santri kadang-kadang terjadi kesurupan, Masya Allah, kesurupan atau digangguin jin. Ini sebabnya gara-gara di sana di tempat disembah. Akhirnya ana ruqyah. Dari situ ana berpikir, ana kira di tahun 2024 ini semua sudah dengan teknologi yang maju, ternyata meleset juga. Meleset, na'udzubillah.
Jadi Anda bisa ngambil kesimpulan bahwasanya yang namanya kesyirikan itu memang harus ditumpaskan, tidak mengenal waktu, kapan saja. Dan Anda yakin, saya yakinnya nampaknya dakwah kepada tauhid itu akan terus ada sampai hari kiamat. Dan itu memang betul. Dan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahirina 'alal haq." Akan ada terus dari umatku, la tazalu ummati zahirina 'alal haq. Akan ada terus dari umatku yang mereka itu menampakkan al-haq. Mereka tegak di atas al-haq. Mereka memegang kepada al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan berbahaya untuk mereka orang-orang yang mencela mereka. Maksudnya sampai hari kiamat orang-orang tegak di atas al-haq akan terus ada yang mencela, akan terus ada yang menghinakan, dan terus ada yang istilahnya berseberangan. Ana yakin itu. Jadi nggak mengenal waktu, nggak mengenal tahun. Walaupun dengan tahun serba canggih dan sebagainya, mereka masih ada yang percaya kepada kesyirikan, kepada dukun dan sebagainya. Jadi belajarnya itu bukan kepada para ulama, bukan kepada para ustadz, tapi belajar ke dukun. Belajar ke dukun. Bahkan na'udzubillah yang terjadi adalah dukun, ada salah seorang dukun, mereka itu mengatakan oh ruqyah di sini aja. Jadi dulu itu penyembuhannya adalah penyembuhan dengan cara dukun, tetap sama penyembuhan seperti dukun, tapi bedanya mereka menggunakan namanya ruqyah syariah. Ini terjadi. Ana punya pasien seperti itu. Kami kira Ustaz ruqyahnya ruqyah syariah, rupanya dukun dibacakan hal-hal yang kami nggak ketahui dan sebagainya. Ketika Anda mendapati mana metodenya, dikasihlah metode A, metode B, metode C. Loh, ternyata ini berseberangan dengan apa? Akidah Islam. Ini terjadi. Anda mulai rancu ini gimana ini, na'udzubillah. Namanya haji fulan gitu loh ya. Jadi bukannya belajar dari para ulama, para ustadz, tapi justru kebalikannya belajar daripada apa? Para dukun. Jadi itu bahayanya mendatangi dukun. Kemudian yang kedua, banyak sekali dukun-dukun itu menipu dan eksploitasi. Antum ceklah. Eksploitasi. Ana buka praktek ruqyah, tapi sekarang tuh udah Ana sering tolak-tolak. Kenapa? Karena udah sibuk sama santri-santri Ana. Dulu Ana tuh orang datang ke ruqyah, minta ruqyah, Ana bantu istilahnya pengobatannya, Ana ndak mau dibayar, free saja. Dia paksa Ana balikkan, dia paksa Ana balikkan. Itu Ana berusaha seperti itu selalu. Tapi kebalikannya, kalau seandainya kita datang ke dukun, kita datang ke para peramal, pertama kali mereka minta mahar. Belum apa-apa mereka sudah minta apa? Mahar. Nah inilah yang bermasalah. Maksudnya kesembuhan yang mereka nggak dapatkan justru malah dieksploitasi. Eksploitasi. Sekarang yang lucu, na'udzubillah, antum tahu bagaimana eksploitasinya dukun kepada orang-orang jahil tersebut. Dukun ini ngeri merasnya. Dukun tuh ngeri dalam ngambil duit para pasien itu. Na'udzubillah, ana ambil contoh. Ada orang-orang itu berharap pengen jadi kaya. Istilah mereka itu ilmu pesugihan, atau minimal disimpan sesuatu hal benda di situ, ada jimat untuk jadi kaya. Ternyata dukun pun jualan itu, dijual ini biar kaya, ini bawahnya lagi butuh uang. Kalau seandainya yang namanya jimat-jimat tadi bisa berhasil membuat orang kaya, ngapain dijual? Ya harusnya dia pegang sepegang-pegangnya, semakin erat-eratnya. Tapi ketika dijual, berarti apa? Berarti menunjukkan barang-barang tersebut atau jimat-jimat tersebut la yanfa' wa la yadur, enggak bisa memberikan manfaat dan enggak bisa memberikan mudarat. Justru memberikan mudarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukannya mereka malah bahagia, malah tambah miskin. Itu terjadi. Dan dampaknya yang lain, yang ketiga kata para ulama, ketika seseorang mendatangi dukun, dampak bahayanya apa? Gangguan mental dan emosional. Ini ana dapati sendiri ikhwah. Orang yang datang ke dukun biasanya jadi tukang marah, suka marah, emosional dia. Dan bahkan gak sedikit dari mereka kena gangguan jiwa. Kenapa? Karena mereka ini sudah dikuasai oleh syaitan. Apa gejala yang bisa kita lihat? Cemas. Orang datang ke dukun, coba lah lihat setelahnya, cemas. Dan Masya Allah, ada salah seorang ikhwah,
Dulu pernah datang ke dukun. Dia dikasih sama dukun ini biar mau dapat ilmu kebal loh ya. Dia dikasih sabuk warna kuning seperti itu dipakai di mana punggung dia, di pinggang dia. Ketika dipakai di pinggang dia, dia merasa kuat dan sebagainya. Apa kata ikhwah ini, Ustaz? Ana datang ke dukun untuk minta ilmu kebal. Bukan ana merasa kuat, tapi ana merasa lemah. Dari mana ana rasakan itu? Jadi ketika itu ana mau safar dari Palembang sini, mau safar ke Medan kata dia. Ana bekerja waktu itu di Sumatera Utara. Ketika ana mau berangkat ke sana, ketinggalan sabuk ana. Ana cemas sekali Ustaz kata dia. Padahal orang-orang lain safar biasa satu bus sama ana tuh biasa saja. Tapi orang yang paling cemas itu ana Ustaz kata dia. Kenapa? Ketinggalan sabuknya. Na'udzubillah. Jadi kata para ulama, orang-orang yang datang ke dukun pasti ada gangguan jiwa, emosional. Salah satunya gejala apa? Kecemasan. Itu yang Allah firmankan tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada dari manusia yang mereka ini minta bantuan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Justru tambah cemas, tambah takut dan sebagainya. Ketakutan terjadi. Jadi ke dapur pun takut, ke kamar mandi takut, harus ditemani, takut dia. Dan masya Allah, bahkan terjadi ketergantungan yang gak sehat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Man ta'allaqa tamimah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jadi akan disandarkan kepada tamimah tersebut. Maksudnya dia dijadikan bersandar, bergantung kepada tamimah tadi dan nggak masuk akal, seperti sabuk tadi, gelang tadi. Kalau ketinggalan rasanya naudzubillah nggak bisa hidup. Nah, ini akan mengganggu yang namanya akal sehat manusia dan bahkan emosional seseorang. Itu terjadi. Kemudian kerusakan sosial. Ini sudah kita tahu ma'ruf, kerusakan sosial. Ketika mendapati hal seperti itu terjadi permusuhan dan perpecahan. Dengan gampangnya seorang mensihir fulan, mensihir allan, akhirnya saling bertengkar, saling bermusuhan, dan ini yang perlu kita hindari. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, pandangan Islam tentang masalah peramal. Peramal ini adalah orang yang meramal masa depan dan sebagainya, itu sudah dilarang. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang datang kepada para peramal dan dia bertanya tanpa dia percayai, dia cuma bertanya saja, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma, maka enggak akan diterima salat dia selama 40 hari. Makanya kata para ulama, jangan sampai kita itu datang ke dukun atau peramal walaupun cuma bertanya dan tidak percaya. Makanya istilah apa sih ramal-ramal itu yang di Virgo dan sebagainya, yang kalajengking gitu dan sebagainya, ular dan sebagainya, nggak ngerti itu jangan dibaca. Tapi itu zaman dulu sih, Anda rasa kayaknya zaman sekarang udah nggak ada. Nggak tahu kalau ada loh ya, tapi setahu Ana udah nggak seramai zaman dahulu. Jadi terus gimana solusinya? Ya kita minta tolong kepada Allah SWT. Cuman cukup Allah SWT. Fasta'idz billah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu masalah singkat tentang masalah jin. Terus juga masalah makhluk gaib, peramal dan dukun. Taib. Kita masuk ke pembahasan secara spesifik lagi masalah jin khaddam, atau istilah orang sini ya jin khaddam gitu loh. Apa pandangan Islam tentang masalah jin tersebut? Taib. Jin yang udah kita sebutkan tadi itu adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari api. Allah berfirman, wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan kami telah menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Nah, jin di sini itu memiliki sifat yang berbeda dari sifatnya manusia. Kita perlu tahu sifat-sifat jin itu ada kalanya yang dia mampu, kita tak mampu. Makanya banyak kasus manusia itu minta tolong kepada siapa? Jin. Na'udzubillah. Karena beranggap bahwasanya ada sifat jin, kemampuan jin yang enggak dimiliki oleh manusia, minta tolong sama jin akhirnya, na'udzubillah. Nah, taib, definisi khaddam. Khaddam itu dari bahasa Arab. Khaddam, bahasa Arab, artinya itu pelayan. Dari kata khadim, khadim. Tapi kalau dibuat ala wazni fa'al, ala wazni fa'al berarti khaddam.
Makanya kalau kita lihat yang namanya Malik Salman atau Raja Salman, gelarnya kan adalah Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci atau dua masjid yang suci, Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram atau tanah suci kota Makkah dan juga kota Madinah. Disebutkan khadim. Khadim itu adalah pelayan, pembantu. Nah, khadim ini yang perlu kita ketahui adalah sesuatu hal yang bagus ketika kita menjadi pelayan untuk makhluk yang bagus. Tapi kita akan menjadi khadim yang buruk ketika kita melayani orang yang buruk atau makhluk yang buruk. Ana ambil contoh. Khadim pelayan itu tugas yang masya Allah dibanggakan di zaman Nabi. Kapan menjadi khadimun Nabi, pembantu Nabi? Ana ambil contoh ketika itu Ummu Sulaim bawa anaknya yang bernama Anas bin Malik. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, hada Anasun yakhdimuka. Wahai Rasulullah, ini Anas saya datangkan untuk engkau, yakhdimuka. Dia siap jadi pembantu engkau. Apa kata para ulama? Khaddam, kalau kita menjadi khaddamnya Nabi SAW, pembantunya Nabi SAW, khadimu sunnah, ya bagus sekali. Tapi masalahnya di sini adalah jin khaddam, pelayan dari bangsa jin untuk manusia dan sebaliknya manusia untuk jin. Na'udzubillah. Nah, ini yang masalah. Nah, khaddam ini dikaitkan dengan praktik-praktik perdukunan, ilmu sihir, yang mana masya Allah dengan itu orang-orang bisa meminta bantuan dengan jin. Apa aja yang mereka minta? Bisa kekuasaan. Makanya masya Allah, ya ikhwah, anak tuh kaget sekali. Jadi ketika beberapa para pejabat ingin berkuasa di sebuah tempat, ternyata mereka minta tolongnya kemana? Ke kuburan. Minta ke kuburan A, kuburan B, kuburan C, mereka sembah dan mereka nyembelih hewan di situ. Untuk dimudahkan, berharap dimudahkan untuk jadi apa? Pelayan. Na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi mereka itu mau menjadi pelayannya masyarakat, tapi mereka harus melayani siapa? Jin dulu. La haula wala quwwata illa billah. Ketika sudah disembelih ayam, ketika sudah disembelih sapi, barulah jin itu menjadi khaddam, pembantu untuk dia. Nah, dalam pandangan Islam itu hukumnya haram. Kita minta bantuan jin hukumnya haram, enggak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah wanti-wanti di ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi, ada saja manusia yang minta bantuan kepada jin. Minta bantuan kepada siapa? Jin. Bukan mereka malah bahagia, fazaduhum rohaqa, justru mereka ini tambah takut. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya ada perserikatan, ada persekutuan antara jin dengan manusia, dan itu nggak boleh. Dampaknya apa? Ketika seseorang minta bantuan dari jin atau minta jin khaddam, ya, bukan mereka malah bahagia, malah justru apa? Sengsara. Jadi resiko seperti itu memiliki jin khaddam. Dan di sini sebutkan ada dari spiritualnya yang bermasalah, ada dari psikologis yang bermasalah, ataupun sosial yang bermasalah. Dampak memiliki jin khaddam, dan itu bahaya sekali. Nah, makanya disebutkan di sini, kalau kita mau membahas tentang masalah jin khaddam, kita harus perlu tahu dulu bahwasanya yang namanya mendatangi dukun, peramal, jin dan sebagainya itu terlarang, betul-betul terlarang. Dan masya Allah pengaruhnya jin itu besar sekali dalam agama Islam, dan kita perlu tahu jangan ikuti langkahnya syaitan. Coba perhatikan ikhwah, antum perhatikan, hampir semua rata-rata orang yang memiliki jin khaddam, mereka itu tunduk dengan permintaan jin tadi. Tunduk mereka dengan permintaan jin tadi. Aduh, bukan menjadi Abdullah atau hambanya Allah, justru menjadi hamba siapa? Budaknya syaitan, abdu syaitan. Ana ambil contoh semisal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkahnya? Pertama, kata mereka, bawa ayam.
Apa langkah kedua? Baca jampi-jampi untuk memindahkan penyakitnya ke ayam. Apa langkah ketiga? Datang ke pohon beringin A, pohon beringin B. Terus apa langkah berikutnya? Sembelih. Apa langkah berikutnya? Dan seterusnya. Ini langkah-langkah syaitan banyak diikuti oleh orang-orang muslim yang ngaku muslim, katanya, naudzubillah, mengklaim dari mereka muslim. Sedangkan hal tersebut sudah dilarang. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah ikuti langkah syaitan. Terus gimana? Ya sudah, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan kita taati, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datang dengannya ikuti, terima, dan apa yang Rasul larang jauhi. Ya ikhwah, Masya Allah, kalau kita mempelajari kitab tauhid milik Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, di situ banyak sekali perintah-perintah Allah untuk kita tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Banyak sekali, Masya Allah, dalilnya. Dan kalau kita mau bahas ini nggak akan cukup satu majlis. Banyak sekali. Kita nggak boleh memiliki jimat A, memiliki jimat B, memiliki jimat C dan sebagainya. Bahkan hatta dalam urusan ruqyah pun, na'udzubillah, kita dilarang untuk ruqyah-ruqyah yang enggak syar'i, ruqyah-ruqyah mengandung jimat-jimat dan sebagainya. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun, sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jampi-jampi kesyirikan, dan juga tamimah-tamimah, jimat-jimat kesyirikan, itu semuanya dilarang dalam agama Islam. Ini jelaskan. Berarti sudah terima saja. Terus gimana kondisi kami kalau seandainya kami ini kondisi sulit dan sebagainya? Kemana kami datang? Kepada Allah. Kepada Allah. Dan bahkan Allah SWT sudah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada umat engkau yang bertanya kepada engkau tentang masalah saya, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan segala apa saja yang mereka minta kalau mereka mau berdoa kepada saya. Maka ayuhal ikhwatul kiram, yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya cukup semua itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah, kan gitu kan kita ucapkan, hasbiyallah, cukup bagi saya hanyalah Allah saja. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil yang melindungi saya. Maka Allah berfirman, qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah adalah zat yang maha esa. Allahu samad, Allah adalah tumpuan kita semua. Minta kepada Allah, minta kekayaan, minta kepada Allah. Minta jabatan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta anak yang soleh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita itu dihindarkan dari kemiskinan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allahus samad. Allah adalah tumpuan bagi kita. Nah, ini orang-orang yang datang ke dukun itu hafal surat Al-Ikhlas tapi nggak ngerti apa isinya. Itu musibahnya. Jadi ala kulli di sini ya sudah, jangan sampai terlibat dengan perbuatan dukun. Gak kan untung, justru kita diperas, dieksploitasi yang udah Anda sampaikan. Kita gak mendapatkan dampak yang kita inginkan, justru kita malah diperas. Sedangkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gak akan berhasil tukang sihir itu untuk berbuat apa yang mereka inginkan, gak akan berhasil. Allah berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan para tukang sihir itu tidak akan bisa beruntung dari jalan yang mana mereka datangi. Mereka mau mendatangi fulan, berbuat sihir A, berbuat sihir B, pasti gagal. Kalaupun berhasil kata mereka, pasti mereka rugi. Mereka nggak akan beruntung. Makanya kata para ulama, untuk apa kita datangin ke dukun? Kenapa? Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Kita tahu, Masya Allah, Nabi Musa nggak pernah belajar tentang masalah perdukunan, nggak pernah belajar tentang masalah persihiran, nggak pernah. Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa itu terkenal, yang paling dikenal ketika itu adalah tukang sihir. Yang paling memiliki pamor yang paling tinggi itu adalah tukang sihir. Ketika itu Masya Allah, tabarakar rahman, wajah as-saharatu Fir'aun. Datanglah tukang-tukang sihir yang hebat-hebatnya, memiliki pamor-pamor yang tinggi kepada Fir'aun.
Untuk lawan siapa? Musa sendirian. Musa ini orang yang nggak paham tentang persihiran, nggak paham tentang perdukunan, nggak ngerti gitu-gitu, nggak ngerti, masya Allah. Dan ternyata lawannya siapa? Ja'as sahara, datanglah seluruh para tukang sihir kepada Fir'aun. Masya Allah. Satu Musa lawan banyak tukang sihir, masya Allah. Ternyata ketika para tukang sihir melemparkan tongkat-tongkat mereka, berubah menjadi ular. Awalnya ini membuat apa? Takut Nabi Musa. Nabi Musa disihir, berdampak sedikit kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Masuklah ke dalam jiwanya Musa ketakutan. Apa kata Allah? Qulna la takhaf. Jangan takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau itu lebih tinggi daripada mereka, daripada jin-jin, daripada tukang sihir dan sebagainya. Innaka antal a'la. Wahai Musa, engkau lebih tinggi. Engkau sendirian engkau akan menang. Terbukti. Apa kata Allah? Alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Wahai Musa, lemparkanlah tongkat engkau, Allah yang bantu. Nabi Musa nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, Musa nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita ini ada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Talqaf ma sana'u. Akhirnya tongkatnya Nabi Musa memakan apa saja ular-ular yang mereka buat dari sihir-sihir mereka. Sampai apa yang terjadi? Ternyata wa ulqiyas sahratu sujada. Para tukang sihir pun langsung tersungkur sujud. Qalu amanna bi rabbi Musa, bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun juga Rabbnya Musa. Nah, di sini kata para ulama, kita itu lebih tinggi daripada mereka. Kenapa kita minta tolong sama mereka? Yang perlu kita ketahui, sudah kita minta tolong kepada siapa? Cukup kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita nggak boleh. Nah, kalau kita datang ke tukang sihir, datang ke cek khodam dan sebagainya, nggak akan beruntung, justru rugi. Percaya, justru rugi, nggak akan beruntung. Nah, apalagi ternyata yang perlu kita ketahui, datang ke dukun itu dan mempercayainya bukan syirik kecil tapi syirik besar, yang kalau orang percaya langsung keluar minal millah, dari agama Islam. Nah, itu bahaya sekali percaya kepada dukun. Makanya di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, ketika ada orang yang berbuat sihir, itu langsung dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya. Akhirnya untuk menumpas perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jadi ala kulli di sini jangan sampai seperti itu. Jadi semua perbuatan meminta tolong kepada jin itu ya syirik. Jimat nah sudah jimat. Apa kata Nabi SAW? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang itu menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah berbuat syirik. Syirik sudah. Bahkan na'udzubillah. Ana ambil contoh ya. Antum punya pembantu manusia. Yang takut adalah pembantu kepada tuannya. Ini sebaliknya, na'udzubillah. Kita memiliki pembantu dari kalangan jin. Bukan jin yang takut sama kita, manusia yang takut kepada jinnya. Ini kan kebalik. Bukannya malah untung, malah apa? Malah rugi. Kita malah takut kepada jin. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyaya farhabun. Cukuplah kalian itu takut kepada saya saja, jangan kepada makhluk-makhluk seperti itu. Nah, rasa takut ini muncul itu ketika ada akad. Akadnya wallah alam berbeda-beda. Anda nggak tahu secara spesifik, tapi ada beberapa yang Anda ketahui daripada orang-orang yang pernah datang ke dukun. Mereka ini semisal menumpaskan darah, neteskan darah, itu terjadi. Mereka teteskan darah mereka ke dalam sebuah wadah. Nah, situ sudah ada perjanjian untuk mengikat dia dengan jin tadi, dan itu sampai keturunan-keturunannya. Itu terjadi. Nah, jadi pertolongan itu dan perlindungan itu cuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Kalau engkau mau perlindungan saya, ya cukup takut kepada saya. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Jadi bahaya sekali. Taib, masya Allah. Dan ternyata kenapa kita yakin bahwasanya tukang sihir, tukang peramal dan sebagainya itu nggak beruntung? Karena mereka ini dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang itu. Makanya ada istilah bintang jatuh.
Maksudnya biasanya kalau bahasa kita, bahasa anak tuh kecul gitu loh. Gagal, nggak dapat berita. Jadi ketika kita datang ke peramal itu bisa dikibulin, dikibulin. Kalaupun benar, ya itu kebetulan saja memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih apa? Kebetulan benar. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dukun itu minta tolong sama jin untuk mencari kabar. Naiklah ke atas langit, insyaallah. Dan fungsinya bintang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah hiasi langit-langit bumi itu dengan bintang-bintang. Jadi fungsinya bintang itu pertama untuk menghiasi langit. Yang kedua apa kata Allah? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan itu untuk apa? Rujuman, untuk melempar atau merajam syaitan-syaitan. Nah, ketika untuk melempar atau merajam syaitan-syaitan ini, masya Allah, ketika nggak dapat kabar yang benar dari kabar Lauhil Mahfuz, apa yang terjadi? Ketika balik dikibulin. Nah, inilah banyak yang percaya. Saya ambil contoh, oh kamu akan kaya kalau kamu A, B, dan C. Padahal bohong, bukannya tambah kaya, tambah miskin. Nah, ini terjadi. Ada di depan pondok kami dulu itu ada 2 tempat jual bakso. Kami mondok dulu di toko kami itu ada jual bakso, itu ada 2. Satu yang biasa-biasa saja, satu yang pakai istilahnya ada raja itu ditempelkan di pintunya untuk jadi penglaris gitu loh. Qadarullah masya Allah sampai detik ini yang bertahan itu adalah warung bakso yang sederhana cuma dari kayu. Yang tadi ruko yang sudah bagusnya awal rame nih, yang ditinggal di ruko karena lebih nyaman kan, lebih bersih, lebih nyaman dan sebagainya, lebih rame awalnya. Tapi semenjak pakai yang tadi biar jadi orang kaya atau penglaris, bukannya malah kaya, malah tambah apa? Miskin. Dikabarin sama dukun, oh kamu tempelkan ini maka kamu jadi kaya. Itu kedustaan yang ada. Padahal di Lauhul Mahfuz tertulis bukannya dia makin kaya maka malah tambah apa? Tambah miskin. Makanya hal-hal seperti ini harus kita jauhi. Apa kata Allah? Wajatanibut tagut. Tinggalkanlah tagut-tagut. Jauhilah tagut-tagut. Dan tagut yang paling besar itu iblis. Dan bawahnya siapa? Dukun. Bawahnya siapa? Ya khaddam tadi, jin-jin khaddam. Ini adalah tagut-tagut yang paling besar yang harus kita hindari. Wajatanibut tagut, jauhilah tagut. Makanya masya Allah tabarak rahman, apa kata Nabi SAW? Wala ta'tul kuhan. Jangan kalian datang kepada para dukun-dukun itu. Jangan. Kalau seandainya kalian memang minta kekayaan, sandarkan itu kepada Allah. Kalau kita minta kesembuhan, sandarkan itu kepada Allah. Kalau kita minta rezeki, sandarkan itu kepada Allah. Apa kata Allah? Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan kepada Allah kalian bersandarlah. In kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Jadi kita harus seperti itu. Jadi ala kulal di sini kata para ulama adalah kalau seandainya memang kita ini berlandaskan dengan keimanan, kita nggak akan datang kepada dukun-dukun tadi. Nggak akan datang. Wallahu alam bissawab. Taib. Terus gimana kalau seandainya kita minta perlindungan dari bahaya-bahaya sihir, bahaya-bahaya apa? Ana mau nyampaikan sedikit di sini walaupun tidak terbahas dalam masalah datang ke dukun, cek khodam dan sebagainya. Kadang-kadang gini, ayyuhal ikhwatul kiram. Kalau kita seandainya memutus akad dengan jin atau dengan peramal atau dengan jin-jin khaddam, itu biasanya kita akan kena sihir, diganggu dan sebagainya awal-awalnya saja. Terus gimana cara berlindungnya? Cara berlindungnya kata Nabi kita Muhammad SAW, ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sering-sering seperti itu. Atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan itu 100 kali. Apa kata Nabi SAW? Kanat lahu hirzan minasyaiton. Itu kita memiliki benteng yang kuat dari syaitan sehingga syaitan itu nggak bisa mendatangi kita semua. Itu kata para ulama. Namullah alam bisawab. Jadi ala kulli di sini cek khaddam itu bahaya sekali, jatuhnya ke dalam kesyirikan. Kalau kita percaya sudah syirik.
Kalau kita cuma bertanya, nggak diterima sholatnya 40 hari. Tapi gini, ada sebagian orang menyangka ketika hadis Nabi SAW berbunyi man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa datang ke peramal dan dia bertanya kepada peramal tersebut, nggak percaya lo ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma, salat dia nggak diterima selama 40 hari. Ada yang mengatakan, oh kalau gitu kita nggak sholat aja dalam 40 hari. Enggak, wajib tetap sholat, tapi sholat dia nggak diterima oleh Allah. Pahala itu nggak ada, kosong pahalanya. Rugi nggak? Ya rugi lah. Sedangkan yang namanya keselamatan kita pada akhirat nanti itu tergantung sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min a'mali as-shalah. Fa in saluhat saluhal amalu kullu wa in fasadat fasadal amalu kullu. Kalau seandainya awal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan hamba adalah salatnya. Kalau seandainya salatnya bagus, bagus yang lain. Tapi kalau seandainya salatnya buruk, buruklah yang lain. Nah, hilang 40 hari ini dalam waktu 40 hari minimal ada 5 kali salat dan ada salat sunnahnya. Kita nontonin cek khodam di, Anda nggak tahu cek khodam tuh kayak di TikTok gitu yang lagi rame waktu terakhir itu. Nah kalau kita nontonin aja, cuman melihat apa kata dukun tadi, ya sudah habis, nggak diterima sholatnya 40 hari dan itu bahaya sekali dampaknya. Nah kalau percaya kita kufur. Nah kalau sudah percaya kita akan rusak gangguan jiwa kita. Kemudian kalau sudah rusak gangguan jiwa kita, kita akan bahkan dianggap gila, majnun. Ikhwah, antum tahu kenapa dikatakan majnun? Dari kata apa? Dari kata jin. Majnun itu ism maf'ul. Majnun dari kata jin, janna yajinnu, makanya disebutkan al-jan wa khalaqal wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jan itu fa'ilnya, maf'ulnya siapa? Majnun. Orang dikatakan majnun itu biasanya karena gangguan jin. Gangguan jin akhirnya gila, dia diangkat akalnya itu ketutup sama jin tadi. Itulah disebutkan majnun. Nah kalau udah sampai dia itu kena gangguan emosional dia, gangguan psikis dia gara-gara jin tadi, sudah dia nggak ada beda sama majnun tadi. Nah ana tuh pernah jumpai ya ikhwah, ada salah seorang di sini dari Prabumu di sini itu belajar di Banten, ilmu kebal, balik-balik masya Allah kayak orang gila. Ini terjadi awalnya di awam, dia berusaha untuk menjadi istilahnya belajar ilmu-ilmu seperti itu, bukannya malah selamat, malah apa? Malah jadi gila. Sampai sholat pun dia ulangi berkali-kali, Allah gagal, Allah gagal. Kayak orang gila dia. Anda nggak tahu Ustaz kenapa ya kayak ketahan. Orang pun ngira dia tuh gila. Wudu gagal terus wudu. Baru sampai wajah ngulang lagi, sampai wajah ngulang lagi. Apa kata orang-orang? Ustaz itu gila nggak orang tuh ya? Nggak gila, tapi gangguan jin itu. Nah, sampai kapan dia tuh gila ya? Allah alam. Kalau dia memang nggak bisa lagi diajak komunikasi, sudah gila dia. Tapi masih ada akalnya, tapi dia sudah diangkat, keganggu emosional dia. Nah inilah bahaya kalau datang ke dukun atau peramal dan percaya dengan hal-hal tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, Allah alam bisawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Waalaikumsalam.
bagi Kang. Untuk mengikuti penerimaan hadiah ini sampai tanggal 30 Juli. Nanti akan bagi teman-teman yang sudah mengikuti langkah-langkah tadi akan kami DM, akan kami kirimkan pesan. Oh, bebas saja ada ngikutin antum. Alhamdulillah.
Hmm. Untuk masalah ini sebenarnya itulah yang kita katakan tadi, sesuatu hal itu memang harus diukur dari lingkungannya, kondisi. Karena gini, kalau udah terbiasa dengan masalah cek khodam dan sebagainya, kondisi sosial itu rusak. Nah ini seperti kartun-kartun ini, kalau seandainya sudah tersebar gitu ya, pasti kondisi sosial itu rusak, pasti itu. Makanya disebutkan itu kita memang harus memang memilah-milih untuk masalah tontonan anak kita, atau kita pilih-pilih dalam kondisi agar anak kita tuh bertemannya dengan teman-teman yang baik. Mungkin gini, awalnya anak kita itu nggak nonton yang hal-hal seperti itu atau kartun-kartun seperti itu, tapi ternyata ada kawan yang nonton seperti itu dan percaya dengan khadam tadi, akhirnya nanya, ngecek, dan anak kita diajak, naudzubillah. Nah ini kata para ulama, itulah kita selaku orang tua itu harus mendidik anak-anak kita, karena aslinya memang mereka ini adalah fitrah-fitrah yang selamat. Yang ngeri ternyata kalau seandainya yang rusak anak kita itu ya kita sendiri, naudzubillah. Maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang bayi kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrah. Siapa yang merusaknya? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang merusaknya itu adalah orang tuanya menjadikan Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Kenapa? Lingkungannya dia dapat seperti itu. Lingkungannya, karena lingkungan di rumah dia yang pertama itu Yahudi, lingkungan yang di rumah dia itu Nasrani, lingkungan di rumah dia itu adalah Majusi. Akhirnya dia dapati mengadopsi dari bapak-bapak mereka sendiri. Nah, ternyata kita bisa mendapati bahwasanya anak-anak kita mengadopsi keyakinan-keyakinan yang rusak dari mana? Tontonan-tontonan yang diberikan oleh bapaknya sendiri, naudzubillah. Nah, jadi mafsadat yang pertama itu bukan sekedar cuman akidah saja, ada banyak kerusakan yang terjadi. Ana tuh lihat ada kemarin tuh terakhir masalah kartun-kartun bayi itu, ternyata dimasukkan, disusupin di situ tentang masalah LGBT. Jadi gimana kondisi laki-laki itu memakai pakaian wanita itu terjadi, dan bahkan dinyanyikan, didendangkan, itu bahasa Inggris ya. Silahkan kita itu memakai apa yang kita suka, apa yang kita kehendaki, apa yang kita maui. Itu terjadi. Akhirnya memakai pakaian yang wanita, LGBT, kerusakan terjadi. Bukan cuma akidah, penyimpangan akhlak, penyimpangan moral itu terjadi juga. Nauzubillah, dari tontonan-tontonan tadi. Nggak sampai situ saja, mereka itu bukan mengidolakan hal-hal yang berbau Islam, tapi mengidolakan justru sebaliknya, orang-orang yang menjelek-jelekkan Islam. Itu dari tontonan-tontonan yang nggak benar seperti itu. Bahkan ada kalanya mereka justru malah membenci Islam dari kartun-kartun tadi. Nauzubillah. Dan itu dibuat bahkan sampai karikaturnya dan sebagainya. Nah, ala kulli di sini siapa yang paling berperan penting dalam masalah pendidikan anak-anak kita? Ya diri kita sendiri. Minimal kita bisa memfilter, memilah-milih agar anak kita fitrahnya nggak rusak. Asli mereka itu selamat, cuman bisa rusak dikarenakan tontonan-tontonan. Dan sebenarnya gini, anak kita itu kan nggak bisa sampai kepada tontonan tadi kecuali ada wasilah. Nah, wasilahnya siapa yang ngasih? Seperti itu. Semisal anak kita kan nggak bisa nonton kartun kalau seandainya nggak ada televisi, dan juga nggak ada HP, dan juga nggak ada apalagi laptop semisal. Tapi ternyata kenapa kok bisa mereka nonton itu? Siapa yang ngasih wasilah itu? Nah, biasanya bukan dari teman sebenarnya, dari siapa? Orang tua. Dibebaskan gitu saja. Sekarang pun sudah dibuat sedemikian rupa untuk anak itu cuma nonton YouTube Kids misal. Ternyata nggak cuma nonton YouTube Kids mereka. Kalau dikasih HP dibuka YouTube yang besar semisal, naudzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak. Nah, jadi kita harus bisa memfilter bagaimana anak-anak kita nggak rusak mentalnya dan sebagainya. Itu dimulai dari kita. Banyak contohnya, setahu ana di Ufit juga ada kisah Nabi, di Roja juga ada kisah Nabi. Itu kita bisa perlihatkan kepada mereka cerita-cerita tersebut. Jadi mental anak-anak kita nggak rusak. Nah, kalau ana ya ikhwah ya, ana nggak ngerti. Ana dunia perkatunan nggak ngerti. Yang ana ngerti cuman dulu tuh sekedar apa ya, bola waktu itu Subasa gitu aja. Doraemon pun dilarang sama orang tua ana. Kenapa? Doraemon tuh mengandung kesyirikan bergantung kepada kantongnya Doraemon. Jadi ana nggak nonton itu. Itu sekedar sampai SD saja. SMP ana sudah masuk di Bukhari di Solo. Sudah ana nggak ngerti lagi tentang masalah hal itu.
kartun-kartun A, kartun-kartun B dan sebagainya. Nah, tapi ala kulil kita kembali, kita selaku orang tua harusnya kita itu betul-betul memperhatikan anak-anak kita dengan sebaik mungkin sehingga fitrah mereka tidak rusak. Siapa yang salah kalau rusak? Ya orang tuanya. Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Taib, jin itu bisa mengetahui masa depan ketika mereka mencuri kabar. Makanya Allah berfirman, "May yastariqus sama'." Yastariqus sama' itu mereka mencuri pendengaran kabar masa depan. Semisal malaikat diperintahkan oleh Allah dengan perbuatan A di waktu A semisal. Ini ada mereka-mereka itu mustariqus sama'. Mustariqus sama' ini yang mencuri kabar. Nah, ketika mereka dapat kabar itu ya sudah benar. Jadi mereka bisa tahu hal masa depan. Dan itu yang disebut oleh hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bisa satu yang benar, tapi faktanya jin itu nggak stop sampai situ. Fayuhaddits mi'ata kadzibah kata Nabi. Tapi dibumbui dengan 100 kedustaan. Satu benar. Contoh gini. Dia akan mencuri kabar ke atas. Dia mendapatkan kabar, oh fulan bakal sembuh di hari A di tanggal B semisal. Oke. Oh, dia udah hafal nih di hari A di tanggal B dia bakal sembuh. Turunlah ke dukun. Dia mengabarkan, saya dapat kabar bahwa saya di hari A di tanggal B dia akan sembuh. Terus apa kata dukun tadi? Apa kata jin tadi? Syaratnya harus pakai telur, pakai nyembelih ayam, pakai ini, pakai itu, datang ke kuburan A, ke kuburan B. Itu nanti akan sembuh di hari A tanggal B. Betul. Tapi apa? Fayuhadditsu mi'ata kadzibah. Dibumbui dengan 100 kedustaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Aisyah. Nah, jadi apakah ada jin yang mengetahui masa depan? Aslinya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mereka-mereka ini mendengarkan kabar dari kabarnya langit seperti itu. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul itu enggak tahu hal gaib. Rasul Nabi kita sallallahu enggak tahu hal gaib, mustahil Nabi tahu. Tapi Nabi bisa tahu masa depan dengan cara apa? Allah yang ngabari. Illa man irtada mir rasulin. Kecuali yang Allah ridhai dari berupa rasul dikasih tahu oleh Allah SWT. Nah, tapi untuk semuanya enggak. Buktinya Nabi SAW ikut perang Uhud. Nabi SAW ikut perang Uhud. Kalau Nabi tahu hal gaib, Nabi bakal kondisi perang berkecamuk dan kondisi umat Islam banyak yang istilahnya kocar-kacir, Nabi enggak akan ikut berangkat ke sana. Nabi nggak akan perintahkan untuk berangkat ke sana. Tapi ternyata Nabi berangkat, berarti itu berlandaskan Nabi SAW tidak tahu hal masa depan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada, kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada di langit ataupun di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu tidak bisa mengetahui hal gaib. Apakah jin bisa membaca pikiran manusia? Enggak. Tapi jin itu berada dalam tubuh manusia. Nabi SAW bersabda, "Fa inna syaitana yajri majrad dam." Syaitan itu berjalan di pembuluh darahnya manusia. Akses dia ke tubuh manusia itu kuat sekali. Dia berjalan di pembuluh darah manusia. Yang kedua, dia tidurnya di rongga mulut manusia, rongga hidung manusia. Nabi SAW bersabda, "Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Syaitan itu bermalam di lubang hidung manusia. Jadi akses itu kuat. Nah, jin itu nggak mengetahui perkara gaib, perkara isi hati kita nggak tahu sama sekali. Yang tahu itu cuma siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari gelagatnya, dari apa? Gelagat. Anda ambil contoh, kita nggak bisa menghukumi orang ini munafik. Kita tahu dari mana? Gelagatnya. Karena Nabi SAW sudah mengetahui, memberikan tahu ada 3 tanda orang munafik. Misal idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara dan sebagainya. Itu tanda-tanda munafik yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi kalau kita memastikan oh fulan ini munafik, oh nggak bisa. Jin juga nggak bisa. Nah, malaikat juga mencatat itu ala zahiri, sesuai zahirnya saja. Malaikat mencatat amal kita itu sesuai zahirnya saja. Batinnya itu yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu cuma Allah. Makanya tetap ada namanya yaumul hisab. Hari apa? Hari hisab. Karena malaikat itu cuma mencatat saja. Yang zahir loh ya, yang zahir. Batinnya malaikat enggak tahu. Malaikat enggak tahu batin kita ini apa. Karena yang tahu cuma siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama juga dengan siapa? Dengan jin. Jin tuh nggak tahu, tapi dia itu bisa, oh kayaknya fulan ini mau ini, kayaknya fulan ini mau itu. Dari mana gelagatnya? Sama kayak kita. Oh, fulan ini mau makan nih. Dari mana kita tahu? Gelagatnya dia lesu, lapar dan sebagainya. Mau makan berarti kan gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi jin itu nggak mengetahui isi pikiran manusia, tapi dari gelagatnya ada korinahnya, seperti itu, ada indikasi-indikasi yang mengantarkan kepada ke sana. Nah, kalau itu ya kita bisa hukumin. Sama seperti hujan. Kita ini mau turun hujan karena ada mendung. Nah, jin tuh seperti itu. Oh, dia ini hidupnya banyak merenung, banyak ini. Oh, berarti dia ini bisa untuk kita ganggu dari mimpi A, mimpi B, mimpi C. Jadi diganggu sama jin seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan enggak ada yang mengetahui masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Mm-mm. Naam, taib. Untuk masalah datang ke dukun yang kita katakan tadi tidak diterima sholatnya itu 40 hari, itu berbeda dengan kalau seandainya kita bertanya kepada Google ataupun ke GPT. Kenapa? Karena kalau seandainya kita bertanya ke Google, itu kita bertanya kepada orang yang memiliki wawasan ilmunya. Dan ini nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Ini sudah difirmankan oleh Allah SWT, justru kita diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang memiliki wawasan, adzikir, memiliki wawasan in kuntum la ta'lamun, kalau kita nggak tahu. Nah, yang bermasalahnya adalah jin itu bukan ahlu dzikir. Mereka itu nggak memiliki wawasan. Mereka nggak tahu apa-apa seperti itu. Tapi mereka cuman mujarad iddia, cuman sekedar klaim belaka saja. Mereka tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Karena itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita bertanya kepada ChatGPT, hukum apa hukumnya kita ini, apa cek khodam saya, nggak, cek GPT nggak akan tahu. Nah, hukumnya kalau kita bertanya kepada GPT seperti itu, atau kita bertanya kepada Google apa khodam saya, sama kita datang kepada peramal seperti itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah, tapi kalau kita bertanya kepada suatu hal yang logis, itu nggak ada masalah. Kenapa? Justru perintah Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ana ambil contoh. Semisal BMKG. BMKG itu akan mengatakan, oh akan terjadi gempa kemungkinan besar di waktu sekian. Kenapa? Dia ada ilmunya yang Allah buka, dan itu bukan perkara gaib, perkara zahir, nampak seperti itu. Nah, dari perkara yang tampak tadi akhirnya bisa dihukumin A, dihukumin B. Ternyata terjadi gempa. Itu nggak tahu mereka itu masalah gaib. Tapi mereka itu dari perkara zahir yang tampak, yang Allah tampakkan seperti itu. Seperti akan terjadi hujan. Apa dari mendung tadi itu kan zahir, bukan batin. Tapi itu pun nggak bisa memastikan amma ba'dunya, setelahnya. Bisa jadi cuma lewat aja mendungnya. Jadi kita akan bisa mengatakan insya Allah kemungkinan akan hujan. Tapi ternyata nggak hujan-hujan. Ini terjadi ketika ana sholat istikharah. Sholat istikharah, masya Allah, waktu itu habis sholat istikharah mendung, pekat mendung. Tapi mendung tok gitu loh. Hujannya nggak turun. Kami kira ini bakal hujan nih kemungkinan besar insya Allah, tapi nggak hujan-hujan. Nah, tapi apakah orang yang mengatakan oh ini kemungkinan besar hujan insya Allah, apakah syirik? Enggak, karena mereka itu menghukumi dari zahirnya saja, dari zahir. Nah, sama seperti BMKG semisal dan sebagainya, itu mereka menghukumi dari zahir dan bukan perkara gaib. Nah, berbeda ketika peramal, mereka ini menghukumi dari sesuatu hal yang gaib, sesuatu hal yang tidak kita ketahui dari zahirnya. Oh, engkau akan sembuh ketika engkau menyembelih ayam A. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Dari dalam ilmu medis pun kita nggak bisa nerima, dan dalam logika sehat kita pun nggak bisa nerima. Nah, inilah berarti menghukumi suatu hal dari perkara gaib, dan ini yang dilarang dalam Islam. Jadi kalau kita bertanya kepada Google atau bertanya kepada ChatGPT, itu tidak masuk dalam hadis Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbalu salatun arba'ina yauma. Barang siapa yang datangi dukun, maka nggak diterima salatnya 40 hari, itu nggak masuk dalam hadis tersebut. Jadi seperti itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.